Bersama Desa Membangun Indonesia edisi kali ini kita kehadiran narasumber ada Bapak Uka selaku Kades Sukaimut Kecamatan Garawangi. Ya, dan sudah hadir di samping kita Bapak Uka, sudah bisa kita ajak ngobrol. Selamat malam Pak Kades Sukaimut, Pak Uka. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ku, ini perjalanan enggak macet kan? Alhamdulillah lancar. Lancar aja, semacet-macetnya Kuningan ya Masih bisa ya. Dan di malam hari ini Desa Sukaimut di episode ke-10 11 lah yuk. Sekarang udah masuk di 11 ya. episode 11 ya. Badami menghadirkan Pak Ku Sukaimut, Pak Uka dengan tema yaitu Desa Sukaimut ikut andil dalam menciptakan 100 desa wisata di Kuningan. Karena apa? Karena Desa Sukaimut punya potensi di wisata tersebut. Nah, untuk mana yang mega suara yang malam hari ini lagi simak dan bisa berinteraktif juga kita tunggu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Ya boleh, nanti yang mau nanya-nanya boleh ya. Kita buka dulu line telepon, dikasih tahu dulu. Ya. Batuk dulu ya. 0232 89 02 900 untuk yang mau telepon. Kemudian SMS WA silakan Anda lontarkan pertanyaan ke nomor 0818 117 898. Barangkali ada desa-desa juga yang ingin menggali potensi alamnya dan sama dengan Sukaimut bisa berbagi pengalaman atau bahkan bisa menjadi inspirasi nih untuk desa-desa lain. Betul. Jadi sengaja kita undang ke sini tuh semoga bisa menginspirasi desa-desa yang ingin bergerak di wisata alam atau wisata di desa wisata juga ya. Ya betul. Tapi sebelum lebih jauh ke proyek yang sedang dikerjakan ya oleh Pak Uka beserta teman-teman di Desa Sukaimut, Rio pengen tahu dulu Desa Sukaimut itu lokasinya di mana, kemudian seperti apa sih gambaran desanya Pak dari penduduknya dan lain-lainnya. Siap ya, terima kasih. Selamat malam nih pendengar Mega Suara FM. Betul. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami dari Kepala Desa Sukaimut sedikit menggambarkan ya, letak geografis Desa Sukaimut. Ya. Di sebelah utara berbatasan dengan Keramatwangi, sebelah barat juga sama dengan Desa Keramatwangi, sebelah timur dengan Desa Cikananga, dan sebelah selatan ada Desa Kuta Kembaran dan Desa Parakan. Itu perbatasan wilayah Desa Sukaimut. Ya, jarak ke kecamatan cukup dekat lah, hanya 2 km. Ya, kalau ke kabupaten ya kurang lebih 10 km lah dari balai desa. Berarti Desa Sukaimut itu masuk ke kecamatan Garawangi, Garawangi, Garawangi. Ya. Garawangi. Berarti berbatasan juga dengan kecamatan lain. Iya, kalau di luas wilayah tanah itu berbatasan dengan kecamatan Maleber. Maleber. Iya, dengan desanya Desa Parakan. Oke. Sejarahnya sendiri Pak Ku, kalau Desa Sukaimut itu berdiri kapan atau apakah ada pengembangan dari desa mana gitu? Nah, asal-usul Desa Sukaimut itu sebenarnya desa sudah tua lah. Karena tahun 1946 itu berdirilah Desa Sukaimut yang pecahan dari Desa Duku Dalam dulunya. Sekarang dipecah jadi 3, yaitu Desa Tambak Baya, Desa Cikaninga, dan desa terakhir Sukaimut. Malah Duku Dalam ya dulu? Iya dulunya. Jadi nama asli desanya malah hilang. Iya. Iya. Jadi berpecah. Kenapa mungkin berpecah? Dulu ya cukup jauh lah dari Sukaimut ke Tambak Baya gitu ya sekarang. Dulu menurut kabarnya itu dulu pemerintahannya ada di wilayah Tambak Baya, tapi kepala desanya selalu dari Sukaimut gitu. Makanya jauh, iya ingin apa? Pemekaran Pemekaran seperti itu. Berarti mulai pemekaran dari tahun berapa Pak? Pemekaran tahun 1946. Setelah kemerdekaan, 1 tahun setelah kemerdekaan. Langsung. Iya. Nah, kalau Pak Uka sendiri menjadi Kades Sukaimut sudah berapa lama? Nah, cukup lama, udah 10 tahun Pak. 10 tahun. Sudah. Alhamdulillah. Banyak Sudah 2 makan periode asam ya. garam berarti. Udah sangat mengenal desanya berarti ya. Nah, kemudian proyek sekarang nih yang sedang dilakukan gitu kan, sesuai dengan player kita juga ada penggarapan Bukit Moncongos. Itu udah berapa lama Pak? Kalau penggarapan kita udah kurang lebih 4 bulan lah dari awal Ramadan lah. Jadi sedikit sejarah lah. Iya. Sebenarnya targetan kita itu di 2021. Iya. Berhubung ada COVID-19, Corona, ya kami mendapat ya keluhan dari warga
keluhan dari warga. Iya. eh, Ya, kurang dekat sedikit mikrofonnya. Siap. Karena apa? Ya itulah dengan lockdown mereka tidak bisa berusaha kemana-mana ya. Iya, betul. Akhirnya kami sebagai kepala desa berembuk dengan BPD. Ah, Bagaimana caranya ya masyarakat kita ya bisa beraktivitas dan ya mendapatkan penghasilan. Iya, betul. Akhirnya ya kami beserta rekan-rekan lembaga ya berinisiatif lah. Setelah kami membuka jalan, akhirnya kami membersihkan lahan. Oh. Lahan yang emang sudah udah direncanakan lah. Itu tertuang dalam RPJMD desa, rencana pembangunan jangka menengah desa ya. Menengah, Tapi ya targetnya di 2021. Iya. Karena kita pembersihan, tapi ternyata dalam perjalanan pembersihan banyak orang yang berkunjung. Akhirnya ya kami berpikir 2 kali. Kalau kita nunggu 2021 untuk pelaksanaan, ya sangat disayangkan lah gitu. Jadi akhirnya kami berinisiatif, terus mulai pembersihan terus dilaksanakan. Sekarang udah mulai penataan. Oh. Berarti ada perubahan planning yang tadinya mau 2021 ditarik Dipercepat. jadi Ya, Dipercepat ya. Dipercepat dengan ya biaya swadaya. Karena kita ketahuan Karena anggaran. udah mulai banyak yang tahu ya. Iya, Jadi betul, mau betul. tidak mau harus dibenahi lebih cepat. Betul. Gitu ya Pak. Wow. Terus awal mulanya tercetus menggarap Bukit Moncongos itu kan dari Iya. salah satu RPJM ya Pak ya. Iya. Nah, siapa yang menggagas? Kemudian siapa yang pertama kali menemukan potensi alam itu ya? Kalau potensi alam ya kita sendiri yang menggali lah. Saya sebagai kepala desa kalau ya cukup lama lah. Ini sedikit cerita aja ya, Iya. biar kita tahu lah. Awal jadi saya kepala desa kan ya punya tujuan lah, punya target ya. Iya. Pertama saya ingin di bidang keamanan. Ya, alhamdulillah saya 10 tahun menjabat, keamanan di desa sangat terjamin lah. aman Tidak- terkendali ya, ya, aman Pak. terkendali, tidak ada kehilangan yang cukup lah barangkali ya. Itulah yang sedikit menjadi tugas saya karena sebelum saya masuk ya kolam banyak yang ikannya ada yang ngambil segala macam. Setelah saya masuk Sero. sero luna gede. Alhamdulillah aman ya. Setelah Iya. masuk dari ranah situ kita mulai ya ke agamis. Alhamdulillah saya perjalanan saya yang mulai musola masjid ya kita benahi ya, alhamdulillah. Kalau main ke Sukaimut insya Allah lihat musola sudah permanen dengan anggaran ya saya cari dari segala arah lah termasuk bantuan dari luar negeri. Iya. Gitu kita coba. Jadi setelah itu baru kita masuk ke tahap berikutnya ya gitu kan ya kesejahteraan. Ya kami coba untuk dari awal kita bergerak di bidang pertanian dulu. Oh iya. Dari pertanian ya alhamdulillah lah kalau lihat ke Sukaimut barangkali salah satu desa yang bercocok tanam secara serentak. Jadi seperti itu. Ini yang belum tahu nih berarti Iya. tahapan-tahapannya itu Paku Sukaimut dari keamanan ke agama terus ke Ke pertanian. pertanian. Di pertanian banyak orang yang belum tahu bahwa Sukaimut adalah desa yang pertama dengan sistem tanam Si tanam secara serempak. serempak. Iya, Dan itu kenapa harus sistem tanam secara serempak, Paku? Nah, gini, karena kebetulan saya juga seorang petani ya. Saya juga suka di sawah. Kita melihat dengan pola tanam yang tidak serempak, ya pengendalian hama sangat susah. Ya, itu yang saya emang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun coba, waduh, seperti ini terus nggak bakal beres untuk membuang hama penyakit. Oh, iya ya. kan hamanya beda-beda Iya, ya. karena ada pada yang kuning, ada yang pada yang baru cocok, ada yang Iya. baru ngerambet, ya. Jadi kalau sini panen pindah, sini panen Iya pindah. betul. Ini saya sendiri, ya terutama saya sebagai kepala desa mengambil kebijakan, terutama untuk di tanah bengkok, mau tidak mau kita harus serentak. Gitu. Akhirnya, ya alhamdulillah sekarang udah berjalan 4 tahun. Kita kalau lihat tanah Sukaimut kurang lebih 13 hektar, hampir sekarang hijau-hijau semua. Iya. Oke. Nanti kalau panen dalam waktu kurang lebih 1 bulan habis panen semua. panen semua Iya. ya. Wow. Berarti bisa panen raya yuk ya kalau serentak Iya, itu ya. betul. Insya Allah. Saya tekan 2021 ini ada program lah dari rekan-rekan padi NSP Iya. ingin penanaman secara serentak ini kita laksanakan dengan satu jenis varietas yang sama gitu. Insya Allah mereka akan menyediakan benih. Kita akan coba. Ini nih kayaknya baru di Badami di Megasora yang tahu bahwa Desa Sukaimut yang sudah mulai duluan. Dari mulai tahun kapan Pak itu penanaman secara serentak tuh? Dari 2015.
2015. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Iya, ini perlu diadaptasi juga ya buat desa-desa mungkin yang masih mempunyai masalah kayak hama, masalah-masalah petani yang mungkin mengeluh ini kok hamanya susah dikendalikan. Mungkin salah satu penyebabnya ya itu ya. Iya, betul. Karena beda-beda nanam tanamannya. Wow. Dari pertanian apa yang digarap berikutnya? Berikutnya tahapan berikutnya. Yaitu setelah pertanian udah beres lah, karena di pertanian juga itu kita yang pertama itu sebenarnya bukan penanaman secara serentak, tapi pembenahan fasilitas pertanian, Jalan dari irigasi, Iya, irigasi. terutama irigasi. Irigasi kita ambil 75% selesai. Seharusnya tahun 2020 ini selesai, hampir 2 kilo lah irigasi. Berhubung COVID ya dananya dipakai BLT, kita rekam jalan usaha tani. Insya Allah kalau main ke sana kita sangat difasilitasi ya. Kita juga barangkali salah satu desa yang punya tim pengendali hama. Wih, mantap. Gitu. Jadi kalau ada hama masyarakat gak usah bingung, kita punya tim. Tinggal kontak aja. Tinggal berkomunikasi dengan kami dengan terdiri dengan PPL Pertanian, kita akan coba. Makanya salah satu hama yang kemarin yang sangat disiapkan masyarakat adalah hama tikus. Iya. 2018 kalau nggak salah. Banyak desa, maksudnya bisa ditanya di Kecamatan Karawang, banyak desa yang tidak panen, gagal panen. Gagal panen gara-gara tikus. Gara-gara tikus. Tapi alhamdulillah di Sukaimut, saya sendiri gitu kan yang ngecek tidak ada satupun petani yang gagal panen gara-gara diserang sama tikus. Karena apa? Karena semua padi di sawah hampir sama. Jadi mereka tidak menyerang salah satu orang. Iya, betul. Karena kita ya kebagian lah semua lah bagi rata. Tapi akhirnya dengan bagi rata itu kan ya lebih banyak diuntungkannya daripada Iya. Betul. Iya. Oh, ada tim Seperti pengendali hama, berarti ada beberapa orang yang emang fokus ke untuk memberantas hama itu. Yang dipimpin oleh Pak Umi lah, Sabumi, biasa kami itu. Oke, selamat malam Pak Umi Sukaimut. Ya, ketua tim pengendali Pengendali hama. hama. Berarti Pak Umi sudah kenal dengan tikus, dengan orang gitu. Iya, Ya. Iya, berarti udah hafal kapan datangnya gitu ya. Wah, itu juga keren banget ya idenya ya. Ide-ide bagus tuh. Terus apalagi saya penasaran lagi Pak nih. Setelah pertanian fokus, akhirnya irigasi beres. Ya belum beres lah, masih proses lah. Jadi ya sekarang kami mulai ya itulah membangkitkan anak-anak muda gitu kan. Kita coba. Kenapa yang beda di pertanian Sukaimut, kami tidak ada lagi namanya bengkok kepala desa, nggak ada lagi namanya bengkok perangkat desa. Kita semua tanah desa kita ambil alih sama desa. Iya. Kita bagikan kepada masyarakat secara merata. Jadi siapapun masyarakat yang mau menggarap sawah bisa daftar ke RT-nya masing-masing. Dari RT kita sering ke desa. Oh, pemerataan Gitu, pemerataan. agraria berarti. Iya. Akhirnya ya secara ini masyarakat yang tadinya tidak bisa bercocok tanam, tidak punya tanah sekarang mau. Karena kita tahu lah sampai sekarang nyari petani itu susah. Iya. Karena apa? Karena mereka tidak punya lahan. Iya. Gitu. Tapi dengan konsep kami alhamdulillah, kenapa? Maaf ini pasti saya sih yakin dari setiap desa kalau bengkok kuwu pasti dikerjain sama bagong-bagongnya. Bengkok sekdes dikerjain sama keluarga sekdes. Iya. Bengkok lurah ya itu. Eta baik. Seperti itu. Maka akhirnya ya sekarang di Sukaimut tidak bisa seperti itu. Semua masyarakat yang ingin menggarap sawah bengkok boleh daftar. Nanti kita ngambil sawah tidak bisa milih A, B, C, kita bisa undi. Kita punya blok A, blok B, blok C, blok D. Iya. Pemerataan penggarapan tanah seperti itu idenya dari mana Pak Kuwu? Itu dari saya sendiri. Karena keluhan dari masyarakat, ada yang bilang, Pak Kuwu, saya di Sukaimut itu udah 25 tahun. Tapi saya tidak tahu tanah bengkok itu yang mana. Ada yang saya udah 10 tahun, tapi saya tidak pernah tahu tanah bengkok yang mana. Karena ya maaf, yang lihat kalau orang udah menggarap itu aja kayak tanah sendiri. Ada yang ada yang udah 10 tahun sampai 15 tahun dia garap sendiri. Iya. Ya, Tapi tantangannya Pak Kuwu ketika si perangkat desa dinolkan lah istilahnya, tidak ada bengkok Kuwu perangkat desa, itu kan tantangan yang cukup berat juga untuk desa-desa lain kalau yang mau meniru seperti ini. Ya awal ya, terutama yang biasa membeli sudah dibebaskan jero lah gitu. Itu karena Gimana Pak Kuwu triknya biar? Trik saya gini. Biasanya saya juga ada yang sampai 4 tahun sudah lepas. Akhirnya ya saya dengan kebijakan kepala desa kita cicil. Dia beli harga berapa? Maaf, 100 bata, 1 juta. Potensinya saya ambil. Kita bayar, kita cicil. Akhirnya ya tunjangan dia ketika habisan separuh kita bayarkan. Tapi dengan itu dalam tempo 2 tahun semua selesai. Akhirnya apa? Ya saya secara
pribadi sebagai kepala desa melihat kehidupan ya perangkat desa yang mengikuti apa yang saya arahkan, alhamdulillah gitu kan. Karena saya sendiri ya jadi kepala desa awal kaget gitu kan dengan kehidupan di desa. Iya. Gimana mau mensejahterakan diri sendiri, sementara sawahnya udah habis dijual. Gitu. Akhirnya kan kita makan dari mana? Kalau sekarang enggak sekarang. Saya setiap perangkat desa wajib menggarap sawah 100 bata. Itu hanya untuk makan. Gitu kan. Jadi itu tidak saya masukkan, jujur lah tidak masukkan ke bonus lah kasar bonus dari saya. Tidak kita masukkan ke tunjangan dia. Tunjangan dia itu lebih dari itu baru kita berikan sebagai tunjangan. Seperti itu. Oke, berarti harus ada ketegasan juga dari seorang pimpinan ketika punya kebijakan seperti itu. Betul, Harus betul. ada ketegasan intinya ya berarti. Dan ketika sudah diikuti oleh perangkat desa yang lain, imbasnya atau akhirnya si masyarakat bisa punya lahan. Betul, betul. Para perangkat desa pun tidak Kehilangan sawah, Tidak kita kehilangan masih sawah. mengerjakan 100 bata. Ya cukuplah untuk makan. iya. Seperti Oke, itu. ini unik juga nih yo. Ini jarang-jarang nih desa-desa punya pemikiran seperti ini. Emang betul fenomena yang terjadi ketika kepala desa jadi tanah bengkoknya emang dimiliki oleh orang-orang yang terdekat dia. Tidak ada kesempatan untuk orang lain atau masyarakat desa tersebut untuk bisa mengolah sawah Iya. karena mungkin tidak dekat. Heeh. Terus orang-orang itu aja yang punya modal. Iya, padahal dari segi efektivitas mungkin ketika digarap sama warga itu lebih produktif ya dibanding sama ibaratnya cuma dipegang doang sama mereka-mereka yang kebagian tanah bengkok itu ya. Iya. Kembali lagi ke tadi obrolan yang sempat keputus Pak Uka, bahwa tahapan-tahapan itu kita ingatkan kembali, kita review kembali untuk Mane Mega Sore yang mungkin sekarang baru simak ya, bahwa Sukaimut pertama yang digarap yaitu dari sisi keamanan, ya. setelah aman, keagamaan, baru ke pertanian Ke ya, pertanian ya, ekonomi. ke ekonomi. Dengan pola tanam yang serentak dan juga dengan pemerataan pengolahan atau Penggarapan sawah, ya. sawah ya. Betul. Oke, selanjutnya Pak Ku, setelah itu tahapan berikutnya apa? Ya, tahapan sekarang yang sedang dilaksanakan yaitu menggali potensi ekonomi, potensi yang akan menunjang ya kesejahteraan lah. Gitu. Yang akhirnya Pak Ku harus berpikir keras apa potensi yang ada di Desa Sukaimut. Setelah diinventarisir atau di pemetaan apa aja ternyata potensi yang ada di Sukaimut itu Pak Ku? Ya menurut saya itu ada dua potensi yang sangat besar lah untuk bisa dijadikan destinasi wisata. Yang pertama adalah Sungai Cisanggarung. Karena kebetulan Sungai Cisanggarung itu airnya selalu mengalir ya, dari Dharma sampai ke ujung itu melintasi Desa Sukaimut. Kurang lebih 500 meter, tapi kita akan bikin perpanjang dengan Cisanggarung Desa Cikanang aja kurang lebih 1 kilo. Kita coba jadikan destinasi wisata air. Seperti itu. Yang kedua yaitu kita punya lahan, kebetulan itu bukan lahan desa ya, kita punya itu lahan perhutani. Kebetulan di peta perhutani sendiri itu merupakan lahan tidur. Jadi lahan yang tidak bisa ditanemin gitu. Bukan tidak bisa, setiap ditanamin pasti mati, Gagal tidak berumur gitu ya. panjang. Kenapa? Karena bawahnya adalah batu dan ya cadas lah gitu. Jadi lapisan tanahnya hanya sedikit. Akhirnya ya itu kami sering merenung lah karena anak-anak pada bikin tenda kalau malam Iya. tahun baru. Kita selidiki, kita gali, ternyata karena sedikit ada cerita dari orang-orang dulu bahwa di sebelah selatan Desa Sukaimut akan ada pesantren cukup besar, dan kedua akan ada keramaian. Cuma itu belum tergali keramaian. Tahun 2002 ada pernah itu dari pihak perhutani sendiri mau bikin wisata tapi tidak jadi. Itu tidak jadi. Makanya saya terus berpikir, merenung, barangkali ini yang harus saya laksanakan seperti ini. Karena ada orang ya sekarang umur 70 lebih lah. Apa saya akan nyampe ke zaman itu? Ada pesantren, ada keramaian. Ternyata jadi 2020 ini terjadi. Kemarin pesantren mulai udah kita bikin jalan udah selesai. Sekarang lagi bikin penataan buat masjid, buat ini. Jadi alhamdulillah ada kiai muda yang mencoba lah, karena di situ dulunya juga kayak karuhun saya juga asal dari situ.
Asal dari situ, iya. dari Maleer lah namanya, kampung Maleer. Itu airnya gampang. Insya Allah akan dibangun pondok pesantren. Jadi dua cerita orang-orang tua mulai terbukti di tahun 2020. Yaitu saya keramaian juga, oh ini wisata. Makanya saya coba, pas dibuka habis lebaran itu pengunjung di atas 100 orang. Saya juga kaget. Orang berbondong-bondong ingin melihat, ngecamp di sana. Dari SMK 3 kalau kan sudah 2 kali, dari Automat sudah. Sekarang udah saya tutup total dulu karena sedang penataan. Jadi itulah pokok-pokok pemikiran pertama, yaitu bisa menggali potensi yang ada. Berarti mengambil sikap atau mengambil keputusan untuk menjadi desa wisata itu tidak serta-merta atau tidak ujug-ujug. Ada dulu sejarah yang tadi Bapak ceritakan. Oh iya, betul. Karena itu juga termasuk di rencana kerja saya 6 tahun ke depan. Ya, 2015 saya masuk yang kedua, di misi-misi yang kedua tuh saya akan membangun destinasi wisata. Salah satunya itu wisata air dan Bukit Moncongos. Oke. Iya. Karena saya, mantap. sebelum masuk itu kan saya harus memberesin dulu kan fasilitas-fasilitas yang ada di desa. Ya, alhamdulillah, Poskesdes, Posyandu, ya kita juga sedikit cerita di bidang kesehatan, ya sedikit sudah banyak bergarap lah. Karena salah satu desa yang pertama bikin Posyandu remaja lah untuk di Kuningan barangkali Desa Sukaimut. Alhamdulillah langsung dikunjungi oleh Ibu Bupati. Gitu kan. Sekarang udah mulai banyak desa-desa memperdayakan anak muda membuat Posyandu remaja. Jadi umur 10 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak biasa nongkrong kita coba berdayakan. Kita coba diajarin cocok tanam, kita diberikan pengertian tentang kesehatan. Gitu. Cuma masih dibatasi lah, dan ini masih dibatasi di bawah 50 orang. Gitu. Ada yang nanya nih, Yo, dari Manual Dreo nih via IG nih ya. Oke. Pak Kuwu katanya selamat malam. Yang Selamat ditanyakan kenapa namanya Bukit Moncongos? Dari sisi kosakata rada-rada ini kalau dari bahasa Sunda gitu ya. Apa? Gitu kan, kalau Moncongos identik dengan apa, Manyun gitu ya. Nah, mungkin ada ceritanya nih Pak Kuwu, kenapa mengambil atau ada nama Bukit Moncongos nih? Orang harus tahu nih. Ya, siap. Jadi begini ya. Nama asli Sukaimut ya emang dulunya tahun 65 itu adalah Moncongos. Tahun 46 adalah Desa Moncongos. Diganti Desa Sukaimut itu tahun 65 oleh Pak Gubernur. Waktu itu. Ya, Pak Gubernur kunjungan ke Kecamatan Ngarawangi, mendengar ada nama desa Moncongos, langsung harus diganti katanya. Jadi gantinya pakai Sukaimut, jadi terbalik lah. Terbalik untuk saya 180 derajat. Moncongos itu udah identik dengan kekerasan sebenarnya kalau di Kekerasan, ya? Iya. Orangnya sebenarnya bukan kekerasan, sih semangat. Iya, semangatnya karena saya lihat lah gitu kan. Semenjak diganti nama, saya juga akan bertanya dengan sepuh-sepuh lah. Barangkali awal saya menjadi kepala desa, kurun waktu 2 tahun, saya selalu silaturahmi dengan orang-orang yang umurnya di atas 60 tahun. Iya. Itu, mau orang yang biasa, mau itu tokoh, pasti saya silaturahmi. Kenapa sih? Apa perbedaan? Nah, terutama yang mengalami perubahan di Sukaimut, di Moncongos ke Sukaimut, ya, gitu kan? Iya. Dari perubahan-perubahan itu, ya banyak yang mengatakan, baheula mah keur Moncongos, camat naon bae ge sarung manget, teu laloyo, gitu. Suruh kerja bakti, gesit. Suruh apapun siap. Tapi setelah diganti ke Sukaimut, Lulus gitu. Alimut. Alimut. Iya. Lo bagus senyum gitu. ya akhirnya saya setiap ini ya setiap kesempatan lah gitu kan, saya secara pribadi jarang. Setiap saya berdoa sendiri, saya jarang berdoa ya Allah Desa Sukaimut. Tapi saya selalu dibangkitkan karena ya insya Allah saya Tuhan sangat tahu isi hati gitu. Dia bilang Desa Moncongos yang saya pimpin. Ya kebetulan sampai saya sangat merasakan lah kekompakan masyarakat, terutama ibu-ibu. Jadi kalau melihat ibu-ibu begitu kompak, kalau kita kemana membangun irigasi, kan tidak bisa pakai kendaraan masuk, angkut pasir itu satu dam itu nggak lama, hanya oleh ibu-ibu aja, gitu. Karena ya itu yang merasa saya sebagai kepala desa ya terharu lah dengan kekompakan ya ibu-ibu. Barangkali yang jumsih rutin boleh cek ya di desa kami yang berjalan. Wow, iya. Bukan kalau Jumat pagi boleh datang ke Sukaimut, pasti bersih. Jalan desa dari Tugu Batas sampai ke bawah. Itu semua ibu-ibu yang mengerjakan.
Oke. Gitu. Berarti ini buat Manua Andreu atau Andreu nih kenapa mengambil nama Moncongos, karena emang itu adalah sejarah pertama sebelum Sukaimut itu desa itu namanya Desa Moncongos. Betul. Dan secara psikologi ternyata kata Pak Kuku ketika nama desa itu Moncongos semangatnya luar biasa ya. Betul. Oke, berarti tidak serta-merta atau tidak semudah itu mengambil nama Bukit Moncongos. Ada perenungan dan mungkin ada Iya. Hitung-hitungan lah kalau Hitung-hitung tetap biar namanya dikenal Moncongos Iya, ya. iya, Oke. Sekarang Rio mau lebih menggali lagi soal Bukit Moncongos karena kan tadi dikatakan sudah penggarapan 4 bulan ya Pak ya. Nah, yang pengen Rio tahu sekarang udah ada apa aja di Bukit Moncongosnya selama 4 bulan penggarapan. 4 bulan itu waktu yang sebenarnya baru sebentar. bentar lah Singkat, untuk iya. sebuah proyek yang besar nih. Karena lahan kita yang garap juga cukup luas 4 hektar ya. Jadi awal kita pembersihan lahan ya, sedikit juga sejarah ini pembersihan lahan seperti apa ya itu ya. Dengan Covid masyarakat tidak bisa bekerja, kita arahkan untuk ya kalau ini mah padat karya tunai lah kalau di istilah di desa mah gitu. Kita mengalihkan. Jadi alhamdulillah pembersihan lahan 75% sudah selesai tapi masih belum selesai. Kita sekarang coba penggarapan menempatkan posisi. Nah, jadi di mana untuk musola, di mana untuk warung, di mana untuk gazebo, di mana untuk parkiran, di mana untuk kemah. Nah, itu alhamdulillah selama 23 hari kita menggunakan alat berat. Hampir selesai, belum hampir selesai. Saya ucapkan nih banyak terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR dan Pak Bupati yang turut andil membantu pekerjaan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bupati udah survei ke lokasi? Kalau survei belum, tapi kemarin saya bawain foto-foto, gambar. Dia cukup kaget, itu di mana? Gitu kan. Kan nggak percaya itu ada di Sukaimut gitu. Oke. Kemudian tadi udah dikatakan penempatan gitu ya, musola dan lain-lain. Rio penasaran bagaimana cara alokasi sanitasinya, karena setiap objek wisata salah satu faktor kenyamanan ya ada toiletnya, ada airnya juga cukup. Seperti apa nanti idenya nih? Kita juga udah siapkan lah. Kita paling banyak paling kendala itu adalah di air ya. Karena di air, karena itu kita di puncak bukit ya pasti nggak ada air gitu kan. Tapi kita akan coba kita akan tarik pakai diesel, pakai mesin. Kalau emang pakai mesin nggak kuat, kita coba taruh di bawah, kita angkut pakai mobil ke atas. Kita masukin ke tangki di penampungan di atas. Toren lah, pakai toren. Itu yang akan saya coba. Jadi sekarang mah saya tidak main dulu di air, saya coba ya itulah pembagian main wilayah dulu di tanah, nggak di air, di tanah dulu. Pembagian dulu wilayah gitu kan. Sekarang stripe kan saya juga di mana buat hotspot foto, di mana buat aula, itulah itu udah hampir selesai. Nah, sedikit keunikan kalau sekarang berkunjung ke Sukaimut, ada sakuranya Sukaimut, bunga sakura Sukaimut di musim panas ini. Kita punya 4 pohon dangdur besar sekarang sedang berbunga. Nah ini juragan sebelah kiri saya udah berkunjung, kaget ini. Dangdur yo, itu sebuah pohon yang unik yo. Bunganya bagus, tidak ada daun yo, bunga semua di pohon tuh. Jadi emang kayak sakura benar. Sakura versi Indonesia. Nama dari daerah kearifan lokalnya dangdur. Pernah dengar kayak? Pernah dengar dangdur. Tapi kayaknya lupa gimana. Daerah itu mah daerah dangdur. Cidangdur. Dangdur. Ya. Kalau ada bahasa di Indonesianya apa tuh ya Pak? Randu alas. Oh itu deh. Iya, karena itu biasanya tumbuh di hutan-hutan belantara. Pohon seperti itu. Randu alas namanya. Kemudian berbicara soal Bukit Moncongos lagi. Tadi kan dikatakan udah ada nih upaya untuk pengadaan airnya biar nyaman gitu kan. Kemudian kalau dari segi fasilitas lainnya, misalkan ada spot foto atau apa gitu ya, kenyamanan, boleh nggak dikasih bocoran nanti bakal ada apa aja selain fasilitas umum di desa di Bukit Moncongos ini? Sebenarnya kalau Pak ya yang utama nanti ini ya saya sejarah ya. Untuk satu tempat ingin dijadikan objek wisata itu ada persyaratan makanya ya satu lahan parkir kita sudah ada, gapura itu juga hampir selesai, termasuk tempat tiket. Ya. Selanjutnya ya harus ada sarana ibadah. Insya Allah kita di awal September ini kita bangun. MCK juga
setelah musola kita akan melakukan MCK ya. Jadi insya Allah targetnya dalam 2 bulan ke depan fasilitas yang utama yang harus ada di satu objek wisata itu akan terwujud. Seperti itu ya. Kalau konsepnya sendiri Pak Kuwu, apa sih konsep yang mau diambil oleh Pak Kuwu atau oleh Desa Bukit Moncongos. Desa Sukaimut di Bukit Moncongos ini konsepnya seperti apa? Ya dari awal saya konsisten sebenarnya karena kebetulan saya sering ngobrol dengan guru-guru ya, karena setiap kegiatan sekolah itu model ya ada PKS, ada OSIS. Untuk ngecamp itu cukup susah. Di sekitar Kecamatan Garawang. Terutama di Kecamatan Garawang ya di Kuningan juga hampir sama. Oh, iya. Karena kalau untuk camping secara menyeluruh barangkali lapangan sepak bola. Tapi ya lapangan sepak bola juga ada yang ngasih ada yang enggak. Karena apa? Iya. Setelah dipakai acara pasti banyak ranjau di situ. Karena banyak Sisa-sisa iya kegiatan, sisa ya itu ya. Jadi awal saya fokus juga udah saya siapkan 3 tempat untuk ya bisa untuk buper ya seperti itu. Berarti Bukit Moncongos itu konsep awalnya itu untuk bumi Iya, perkemahan. untuk buat perkemahan. Oke. Selanjutnya Ya tempat ya nongkrong lah gitu kan. Karena kebetulan itu bukitnya cukup unik sendiri ya karena ada batu yang cukup luas di atasnya itu 45 kali 20 meter. Jadi orang nongkrong 100 orang di atas bukit, di atas batu. Wow. Insya Allah sambil melihat pemandangan Kuningan Timur sampai Kuningan Utara akan terlihat dari sana gitu. Nanti ya bisa kerjasama lah dengan gitu. berarti di atas ketinggian berapa tuh puncak Bukit Moncongos kira-kira ketinggian berapa Pak? 410 410 mdpl Iya, ya. DPL. Betul. Wow, berarti bisa melihat hamparan sawah. Betul. Untuk penenangan jiwa itu cocok di sana Pak ya. Ya makanya saya akan coba lah nanti ke depannya. Sebenarnya kalau buper kan sewaktu-waktu ya. Iya. Jadi kita akan coba bersama dengan BUMDes. Kita akan sediakan tenda-tenda untuk menginap malam. Tapi hanya di malam Sabtu dan malam Minggu. Kebetulan saya dulu sering main di wisata lah. Suka bawa tamu-tamu dari Jakarta. Saya suruh arahkan dulu ke Hotel Purnama kemana. Nanti mah kan saya arahkan apa? Kalau tamu-tamu yang hanya 20 orang, 30 orang, kan saya udah arahkan nginep di sana. Iya. Kita siapkan tenda, kita nongkrongnya di sana, kita sediakan makan paginya, gitu kan. Dia mau kunjung kemana lagi silakan. Tapi untuk nginep, kita coba kita nginep di hutan. Makanya Ya, betul. konsepnya juga tidak ada kendaraan umum yang boleh masuk ke situ, kecuali kendaraan wisata. Jadi mantap. keaslian suara burung segala macam akan terdengar lebih Terjaga, indah. ya. Iya betul. Sambil nginep sambil gitaran. Waduh. Ngambil ngopi Di pas pagi-pagi lihat matahari terbit. Iya, betul-betul. Wih, gitu Wow, kan. itu keren banget bakal jadi satu destinasi wisata unggulan mudah-mudahan ya di Amin, Kabupaten amin, amin. Kuningan nih. Amin. Terus berbicara mengenai pengelolanya, nanti mau seperti apa nih? Apakah mau memberdayakan pemudanya atau seperti apa nih? Iya, pengolahan udah saya sekarang udah arahkan dan mulai pembangunan juga lah gitu kan. Kita coba ke BUMDes lah. Kebetulan BUMDes adalah anak muda yang sedang saya arahkan. Jadi Gapura pengen seperti apa? Silakan Anda itu. Saya kembali Pak Ko, saya mau bikin warungnya yang seperti ini, tina awi segala sok mangga. Oh, Gitu. iya. Kita serahkan, cuma kita arahkan posisi dan letaknya harus di mana, kita yang arahkan. Tapi kalau bentuk segala macamnya kita serahkan ke anak muda itu untuk berkreasi lah. Gitu. Wow, udah ada timnya berarti Ya, ya. betul. Mantap. Nah, terus nanti untuk katakanlah jalannya nih dari misalkan dari parkiran menuju ke Bukit Moncongos itu harus jalan kaki lagi atau bisa parkir di tempat lokasinya? Oh, untuk parkir kita coba lah. Kita akan mengadopsi seperti di Tangkuban Perahu lah. Jadi kita parkir kendaraan umum ada di bawah di desa, kita ke atas angkut pakai kendaraan wisata. Oh, Seperti itu. oke. Jadi sekarang sebelum jalan, karena jalan kan baru dibuka, kita akan menggunakan kendaraan off-road atau 4x4. Mantap. Kebetulan saya juga punya di Sukaimut. Nih pada rekan-rekan yang senang off-road, ada jalur off-road sedikit yang cukup menantang di Bukit Moncongos. Iya. Gitu. Wow, jadi selain tadi buper, bisa swafoto atau berselfie, bisa juga untuk rekreasi, Iya. dan juga ada jalur
Off-road, Off-roadnya. ya. Asik sekali. Off-roadnya untuk motor dan mobil atau motor aja, Ya, Pak? mobil. Mobil. Kita bikin jalur terutama mobil gitu. Wah, ini nih. Kita bikin jalur mobil. Pengelolaan dari pemuda. Iya, Iya. dari pemuda. Apakah itu dibentuk Pok Darwis atau apa tuh istilahnya Pak Kuwo? Atau ada khusus lagi pengelolaannya namanya apa gitu? ada BUMDes. Oh, BUMDes. Badan Usaha Milik Desa di situ. Kita ada tim, ada yang di bagian usaha, ada yang di bagian pariwisata. Kita bagi dua aja. Gitu karena kita dua. Karena di pariwisata itu dalamnya ada usaha gitu. Jadi Oke. nanti yang ngelola warung segala macam langsung dari BUMDes. Oh, jadi BUMDes pengelolaannya ya. Iya, 100% ke BUMDes. Kita hanya memantau lah. Berarti kalau gitu desa harus memberikan alokasi lebih ke BUMDes karena BUMDes akan menggerakkan pengelolaan Bukit Moncongos Pak Kuwo. Ya, betul. Insya Allah kedepannya, kalau sekarang karena kita yang dibangun fasilitas ya, kita bangun kita masih dipegang sama desa. Karena fasilitas nanti setelah fasilitas ada kita serahkan. Nih fasilitas yang sudah ada. Nanti saya sudah menganjurkan untuk 2021, silakan BUMDes bikin proposal ke desa. Kebutuhan apa yang dibutuhkan nanti Untuk desa pengembangan iya, Bukit Moncongos. untuk pengembangan Bukit Moncongos. Jadi kita menerima ajuan karena saya suka lagi dibikin apa sih? Cobalah meluruskan cara pengajuan. Jadi saya ingin coba sekarang juga dari Musdus, silakan apa yang diajukan tampung ke kasih Pak Sebumi lah, Pak Umi ya, dari ini ke Pak Umi, dari Pak Umi baru ke Pak Ulis. Nah, dari Pak Ulis baru serahkan ke saya. Jadi nanti saya akan coba saya utamakan dulu yang mana, yang prioritas yang mana. Setelah ada prioritas baru saya lempar ke BPD. Gitu. Tidak akan coba. Jadi termasuk BUMDes gitu, BUMDes. Silakan BUMDes, butuh anggaran berapa? Sok ajukan lewat proposal. Jadi resmi, tidak hanya ucapan. Iya. Ajukan lewat proposal ke desa, nanti desa akan coba godok dengan BPD. Mana harus Karena ini benar-benar harus profesional Pak Kuwo ya. insya Allah betul. kita belajar yang lebih baik lah seperti itu. Udah pernah ini Pak Kuwo mungkin ada studi banding desa mana yang menjadi acuan oleh Desa Sukaimut yang ini kayaknya cocok nih dengan konsep Sukaimut. Kan mungkin harus menggali ilmunya ke desa yang sudah sukses. Oh, untuk wisata air kita sudahlah. Kita udah 2 tahun ini kita selalu studi banding lah. Kita mengajak dari mulai RT, RW, lembaga PKK. Kita kemarin hampir 100 orang atau 2 bis. Wow. Kita ajak jalan-jalan termasuk ya kemarin ke Vikas di Jogja gitu. Kita ajak ke Batu Raden ingin melihat. Juga pernah ke lupa di desanya. Kita coba studi banding tentang sampah. Gitu. Sebenarnya pelonggaran sampah target di tahun ini, tapi berhubung Covid, insya Allah 2021 kita selesaikan masalah sampah. Jadi kita selalu mengajak lah semua lembaga biar tahu melihat desa-desa yang mengelola wisata seperti apa. Iya, betul. Kita juga saat berkunjung ke Jogja, beberapa orang kita arahkan tuh 1 pohon aja bisa menghasilkan uang. Nanti kita akan coba bikin di Bukit Moncongos. Tadi ada hotspot prabayar, tapi nanti dengan ya keunikan lah cara mengambilan foto gitu. Akhirnya setiap orang atau setiap lembaga punya mimpi yang sama dengan yang dicanangkan oleh Pak Kuwo berarti ya. Betul. Dari obrolan, dari studi banding tersebut sudah kegambar berarti ini ke depan Bukit Moncongos akan seperti ini. Ya, betul sekali. Ya, kemudian satu faktor yang nyaman untuk pariwisata adalah keamanan nih. Nah, bagaimana nih Pak Kuwo memikirkan segi keamanan di Bukit Moncongosnya nanti? Iya. Nah, kalau keamanan insya Allah kita nanti ya kalau ada anggaran kita ada pemagaran. Jadi nanti ya karena biasa satu lokal wisata ada pemagaran yang cukup permanen lah, terutama yang untuk penginapan malam. Gitu. Makanya sekarang juga saya konsep di Bukit Batu itu sekarang udah dikelilingi oleh jalan. Di jalan itu mengelilingi batu. Jadi untuk kita tutup secara ini juga pengontrolan lebih gampang. Iya, Jadi betul. untuk sementara akan saya coba pakai bambu pemagaran untuk keamanannya. Tapi kedepannya insya Allah kita yang lebih bagus lagi lah setelah ada anggaran bisa masuk dari wisata itu sendiri. Iya, betul. Kemudian untuk pengalokasian sumber daya manusianya nih, pengelola dari Bukit Moncongos nanti sudah ada pengelompokankah atau masih dalam proses pembentukan nih?
Untuk Misalkan yang jaga tiketnya, yang monitor kantin-kantinnya, yang monitor lokasi foto spotnya. itu kita serahkan ke BUMDes ya. Oh. Kemarin saya ada BUMDes juga saya kasih ruangan 1 di balai desa. Alhamdulillah mereka sering saya lihat sih sudah mulai ada aktivitas sering ngumpul mana. Iya. Selalu setiap hari itu hasilnya apa? Oh pokok ini yang seperti ini. Ya. Nanti juga saya akan serahkan ke BUMDes untuk masalah karcis lah. Iya, Tapi karcis. semua harus komunikasi ke desa. Iya, Ya. betul. Nanti kita terbuka dengan kebetulan saya juga setiap bulan kan mengadakan rakor. Mhm. Ada rakor desa, kita undang lembaga, kita undang BUMDes. Kalau rata-rata maaf lah, kalau desa lain rakor itu hanya untuk kesehatan posyandu. Tapi kita mah tidak. Kita buka lah. Dalam targetan seperti bulan Agustus ini kita akan membangun A. Selesai apa tidak? Kalau selesai, anggaran sudah selesai terserap. Kalau tidak, ini ada kendalanya ini. Jadi oke. minimal lembaga tahu lah apa yang kita kerjakan, apa targetan yang akan kita laksanakan. Itu termasuk sekarang ada BUMDes, kita ajak. Ini desa itu mengerjakan ini. Gitu. Jadi insya Allah untuk masalah keterbukaan segala macam pelaksanaan lah. Iya. Kita coba untuk terbuka. Betul. Kalau dengan terbuka kan masyarakat juga bisa ada rasa memiliki juga ya, betul, sama-sama betul. bangga punya Bukit Moncongos nantinya betul. gitu. Minimal warga juga ikut mempromosikan sama orang-orang yang mereka temui di luar sana. Betul sekali. Wow. Dan ini sebuah hal yang bagus sesuai dengan undang-undang desa bahwa emang transparansi dan juga keterbukaan ya. Mhm. Di mana desa sudah punya ikon, ya ini harus jadikan digenjot. Harus betul-betul ditajamkan gitu. Kalau desa tidak punya ikon mungkin tidak akan ingat. Seperti halnya kita ingat Pak Jambon pasti ingat jambu kan, yuk. Iya, betul. Ya kan? Ingat Ciberem. Peyem. Peyem. Nah, kebanyakan desa-desa lain masih ingat naon kan gitu. Iya. Belum punya ikon ya. Belum punya Dan ikon. semoga desa Sukaimut bisa punya ikon dari wisata tersebut. Nah, kita bantu dari Mega Suara dari Badami supaya Bukit Moncongos akan tetap terus berkibar, berkembang dan pengunjung semakin banyak. Nanti Rio akan buat booth di sana. Enak ya. Siap. Tapi membuka kerjasama juga nggak sama Nah, pihak ini. investor dari Nah, luar? ini Barangkali tuh. malam hari ini banyak pengusaha Barangkali yang ada yang- denger nih ya. Kayaknya cocok nih kerjasama, misalkan mereka bikinin apa nanti di sana. Gitu. Ya udah ada sih di beberapa orang lah yang ini termasuk ya kemarin ada suntingan dari Alhamdulillah Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim ini untuk kunjungan ke Bukit Moncongos. Oh, Dia nongkrong di atas bukit hampir 2 jam gitu di Bandung. berarti Pak Dani mau ada kunjungan rutin kayaknya ya. Dia kayaknya dia tertarik juga dengan Bukit Moncongos Iya. ya gitu. Ada salah satu dua dari orang perhutani. Aduh, nih. Kayaknya kalau saya invest di sini boleh juga Pak Ku. Lah, itulah sudah banyak kerjasama tapi saya sebagai kepala desa ingin semua kita bekerja semaksimal mungkin. Iya, gitu betul. ya. Sama kata kita sampai akhir 2021 kita akan bekerja sekuat tenaga semampu mungkin kita bekerja sendiri. Kalau sudah mentok baru kita Undang iya, investor. gitu. Jadi insya Allah tapi saya selalu yakin gitu dengan kita kerja sungguh-sungguh, Betul. kita berusaha, insya Allah pasti akan terwujud. Iya. Seperti itu. Dan di segmen yang keempat ini, ketiga ya? Ketiga kita hadirkan juga Ketua BPD dari Desa Sukaimut. Wah. Selamat malam Pak, siapa nih Pak? Neno. Pak Neno. Pak Neno Sarna. Pak Neno Sarna, alhamdulillah. Berarti jarang-jarang nih nih. Ada kepala desa dan BPD bisa kita hadirkan di Badami. Baru di edisi ke-10 Badami ini. Iya, betul. Wow. Artinya antara BPD dengan Pak Kuwu atau Ketua BPD dengan Pak Kuwu ternyata emang sinergis seperti itu. Tapi secara kelembagaan Pak Ketua BPD boleh ke Ketua BPD kan Pak Neno ya. Iya. Seperti yang sudah kita ceritakan tentang Bukit Moncongos ini Pak Ketua BPD. Iya. Selama ini alur yang dibuat atau prosedur yang ditempuh oleh desa dalam mencanangkan desa wisata, Iya. khususnya Bukit Moncongos dan juga wisata air, menurut PPD sendiri sudah sesuai prosedur atau gimana Pak? Sudah sesuai prosedur alhamdulillah. Mm-mm. Dan masyarakatnya juga sekarang mah istilahnya udah mendukung. Mm-mm. Emang iya sebelumnya sih masyarakat kan
ya pro dan kontra ya. Tapi udah kenyataan sekarang jalan udah bagus, aset jalannya kan. Sekarang dari tanah aja kan bisa meningkat. Dari pohon-pohonannya juga. Sekarang masyarakat yang punya tanahnya di situ juga bikin warung. Jadi kan ada aset buat masyarakat juga ya. Sosialisasi dari Pak Kuwu atau dari perangkat desa ke BPD sendiri berapa lama? Intens enggak nih Pak ngobrolin tentang ini? Udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Dari kapan tuh kira-kira? Dari ada setahun ya Pak ya? Ada setahun ya. Alhamdulillah Pak Kuwu istilahnya ini bikin pertama kan arum jeram apa tuh Wisata air. wisata air. Alhamdulillah wisata air juga sekarang udah mau berjalan. Cuman sekarang kan ketunda ke ini ya ke wisata Bukit Moncongos. Ya alhamdulillah gitu. Jadi pembangunan sekarang juga udah mulai gitu kan. Oh berarti setelah setahun ini setelah disosialisasikan oleh perangkat desa ke BPD sudah mengerti, Iya. ke masyarakat juga gimana? Mimpi masyarakat Desa Sukaimut sudah sama nih berarti ya? Iya sama gitu. Ya masyarakat juga kan merasanya ya kayak kemarin lagi Covid juga kan masyarakat Sukaimut itu ini jadi ada pekerjaan gitu kan. Oh, Istilahnya ya lumayan lah gitu. Sehari-harinya yang nganggur. daripada di Yang rumah dari aja Jakarta, gitu ya. ya di Jakarta pada datang kan nganggur. Istilahnya sama Paku itu alhamdulillah. suruh Kaleweng, kerja. kaleweng. Ya. Babat katanya kan gitu. Tapi kan alhamdulillah mudah menolong kan ke masyarakatnya Iya. yang pada istilahnya ya Covid ya. Mm-mm. Itu alhamdulillah mendukung banget lah. Oke. Lalu mau nanya nih Ketua BPD nih, ketika Pak Kuwu menyampaikan ada ide untuk menggarap Bukit Moncongos, Iya. pertama kali obrolannya seperti apa kepada pihak BPD, langsung didukung oleh warga atau seperti apa? Jadi Pak Kuwu kan waktu itu ada riungan apa namanya tuh lembaga. Iya. Yuk kita ngebangun Bukit Moncongos. Dari dulunya kan ada sebelah sono mau ada rame. Betul. Ya kita bangun aja sekalian. Terus ke sininya ya Pak Kuwu langsung merespon dan kita juga merespon sedikit ya alhamdulillah gitu kan. Tadinya mah kita juga ngelihat mana bisa sih ini Iya. jalan segitu naiknya. Emang Pak Kuwu udah bikin aset jalan dari sebelah barat. Katanya ininya tebingnya buat senderan jalannya terlalu inilah gede Terjal, biayanya ya. Ke tengah banyak tanah masyarakat yang keambil. Itu lebih ini kan tanah yang tengah tanah masyarakat semua. Ya Pak Kuwu ada 6 bulan kemudian mengambil aset jalan ke Munculu. Kebetulan di daerah Munculu itu kan tanahnya tanah desa. Dedengkeng namanya ya. Pengangonan dulunya Pengangonan. Iya. ya. Ya alhamdulillah itu ada ide Pak Kuwu langsung. Istilahnya kesononya tanah masyarakatnya sedikit. Cuman ada berapa orang ya Pak ya? 6 orang. Tapi 6 orang ini juga sekarang tadinya mah nggak mendukung waktu di balai desa itu. Iya, biasalah ada Mau diambil Pro dan hanya kontra ya. biasa dinamika ya. Oh, kok gini Pak. Minta juga dibeli tanahnya ya kan? Iya. Tapi kesini alhamdulillah itu masyarakatnya. Saya mau dagang aja katanya. Berarti kan iya tadinya sih tanah minta dibeli, Iya. betul. Jadi sadar ya. Sadar Dengan sendiri, rasa alhamdulillah, sendiri, alhamdulillah. Ya berkat. Ya kalau istilahnya bisa naik motor. Iya. Ya buah-buahannya juga kan sekarang lagi mau musim ya. Iya. Kan bisa dijual di situ juga di tempat entar wisata. Mm-mm. Istilahnya ya masyarakat itu yang punya lahan itu sebetulnya lebih bakal enak lah gitu. Iya. Berarti Pak Kuwu sendiri sosialisasi ke warganya memang terbuka sekali ya. Terbuka sekali sama Oke. masyarakatnya, dikumpulin dulu yang punya tanahnya nggak Iya. main nerobos aja enggak. Iya, betul. Alhamdulillah gitu ya. Pas gitu Pak Kuwu ini langsung dibuka pas disetujui sama masyarakat. Iya. Dan diukur jalan ya. Pak Kuwu punya biayanya tapi ternyata Pak Kuwu ya bisa gitu ngadain beko gitu kan. Mm-mm. Di ini ya rasanya saya juga sebagai BPD mimpi ini. Iya. Gitu. Tapi kenyataannya sekarang udah berapa persen kan? Ada 35% ada. Alhamdulillah 35% sudah mulai. Ini ya itunya juga pemudanya dari BUMDes alhamdulillah mendukung dari
bikin apa tuh gapura ya buat menjedotan air, mata air juga ya, pekerjaan sekarang yang ini juga alhamdulillah dari lembaganya juga, alhamdulillah dari Pemdesnya juga mendukung, tokoh masyarakatnya juga hadir, ada alhamdulillah. Wow, ini satu contoh desa yang kompak ya Bang Abdi ya. Ini berarti salah satu tantangan bahwa perangkat desa atau kepala desa sudah bisa meyakinkan BPD dari kelembagaan, berarti sudah sinergis lah, Iya, sudah betul. harmonis. Untuk selanjutnya ke Pak Kuwu, ada pertanyaan nih dari Dodi Italiano di Pagajahan Kuningan nih. Wih, oke. Tantangan yang lain yang terberat menurut Pak Kuwu seperti apa dan bagaimana solusi untuk melewati tantangan itu Pak Kuwu? Barangkali ya ini untuk sahabat siapa teh? Dodi. Oh Dodi ya. Ya. Pasti tantangan yang terberat untuk membangun suatu wisata adalah di anggaran ya gitu ya. Klasik ya benar. Ya, klasik. Karena saya secara kalkulasi secara secara kasar untuk satu tempat seluas 4 hektar untuk jadikan suatu objek wisata itu minimal harus ada anggaran 2 miliar. 2 miliar minimal ya. Minimal. Karena saya kemarin hitung untuk jalan aja 1,2 kilo dengan lebar 4 meter untuk pengerasan coran kurang lebih 800 juta. Oh. Ya, itu tantangan sangat berat. Makanya alhamdulillah saya sebagai kepala desa mulai berkomunikasi lah dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi. Ya mudah-mudahan lah saya insya Allah terus berusaha semaksimal mungkin. Saya sedang komunikasi kemarin dari provinsi, ada gambaran sampai Oktober ada keputusannya. Kita dapat pengerasan jalan atau tidak. Ya saya berusaha sih dapat Oktober, alhamdulillah. Tidak dapat Oktober 2021 juga kan saya terus berusaha untuk mencari anggaran itu. Iya, betul. Jadi, saya juga ke kementerian sudah komunikasi. Alhamdulillah sekarang udah persiapan proposal secara detail karena ini RAB ini cukup lama lah kita bikin RAB. Tapi akan coba di bulan Oktober di masa perubahan kita akan coba memasukkan proposal ke Kemendes. Kebetulan kita sedikit punya komunikasi ke sana. Jadi ya itulah. Kita sebagai kepala desa harus berani ngambil terobosan lah. Kalau kita ngambil terobosan, kalau kita hanya nunggu di balai desa yang mengerjakan uang yang ada yang nggak bakal jadi dalam Iya. gitu. Betul. Jadi kita punya targetan 2 tahun. Kemudian kita cari uang ya kita berkomunikasi dengan dinas terkait. Kalau di Kuningan ya dinas pariwisatanya, dengan Betul. BPMD-nya, ya dengan yang punya jagatnya, bupati dengan wakil bupati kita komunikasi. Iya. Misalnya juga saya targetan di bulan setelah hari jadi Kuningan, mereka sekarang masih sibuk lah. Saya udah komunikasi, kita akan coba tarik Pak nih, saya punya ini, kita akan konsepnya seperti ini. Ayo, sebetulnya kita menyelaraskan lah antara visi Kabupaten Kuningan dan visi saya sebagai visi desa. Kebetulan ya visi desa lebih dulu gitu kan ke pariwisata. Ternyata bupati juga ada visinya kan gitu. Dengan maju mandiri agama dan pindunjul berbasis desa, ya itu insya Allah dengan desanya maju, kabupaten juga akan maju. Jadi saya teruslah memberikan masukanlah ke Pak Bupati, inilah desa Sukaimut, tolonglah ikuti ini. Kenapa? Saya ngeliat sekarang juga ada tempat wisata semua terfokus di Kuningan Barat. Iya, betul. Di Kuningan Timur sekarang sudah mulai ada. Jadi kemacetan akan tertumpuk di situ. Betul. Iya, Tapi betul. dengan nanti ada di Sukaimut sebelah, jadi Kuningan agak ke tengah, ya kemacetan itu agak sedikit terurai gitu Iya, kan. betul. Tapi insya Allah dengan konsep dengan orang-orang yang sudah hadir juga, saya selalu orang yang hadir, orang yang ngecamp saya tanyakan, gimana sih kesan-kesannya, Betul, gitu kan. betul. Terutama yang ngecamp daripada maaf ini dari Palutungan apa dengan suhu yang segitu dingin, enakan di sini, view-nya juga sangat baik. Iya, gitu. Jadi itu aja tantangan terutama ya anggaran. Anggaran, Tapi ya seperti itu. Oke. Kalau gitu berarti nih Kang Dodi Italiano bahwa tantangan terberat yaitu anggaran sudah bisa diurai dengan membuka link Pak Kuwu Ya, berarti betul, ya betul. ke pemerintah, Pemerintah. ke dinas-dinas Dan- terkait atau mungkin ada swadaya juga Pak Kuwu atau gimana? Ya, swadaya mah sudah selalu berjalan Selalu, sampai ya. sekarang. Kalau swadaya tenaga udah saya benar-benar terima kasih Iya. pada masyarakat yang terutama lembaga setiap kadang Jumat pada kelibur kerja masing-masing kita arahkan ke sana gitu kan. Kemarin juga alhamdulillah dengan swadaya pengumpulan batu-batu ini Wow. hampir 10 kubik lebih lah, hampir 3-4 jam kita dapat. Mantap. Kita itu semua swadaya dengan tenaga.
Iya. Alhamdulillah BPD sangat mendukung, lembaga yang lain juga mendukung. Iya. Jadi kita yang modal, ayo ke Leweng lah, kita ngaliwat di Leweng. Maka dengan ikan asin juga rame-rame enak ya. Iya, betul. Awal habis capek seperti itu. Iya. Dan Mega Suara pun sangat mendukung sekali Pak Kuwu. Iya. Moga-moga dengan acara Badami yang kita tayangkan sekarang dan di YouTube juga ada, membuka mata orang-orang Kuningan untuk bisa melihat ke Bukit Moncongos atau ke Desa Sukaimut. Oke. Moga-moga juga nanti para pendengar Mega Suara berbondong-bondong ke sana, mungkin dengan ide, dengan tenaga. Betul. Moga-moga juga ada yang dengan Pak Kuwu ya celahna ya di Pasian. Iya, Jadi betul. ada Amin, kucuran amin, dana. amin. Oke, sekarang gue penasaran dari segi marketingnya nih Bang, karena objek wisata juga butuh marketing dong, Iya, butuh iya. pemasaran. Pastilah. Pak Kuwu punya strategi apa nih untuk segi pemasaran setelah jadi? Ini gimana biar narik pengunjungnya nih? Oh, Iya, iya. untuk pemasaran sekarang kan musimnya media sosial ya. Iya, betul. Kebetulan dari warga Sukaimut juga begitu banyak yang tinggal di Jakarta, di Bogor. Jadi nanti kita punya konsep, kita bikin satu apa yang namanya ya, gambaran. Iya. Jadi semua warga masyarakat Sukaimut yang ada di perantauan, yang ada di desa, Iya. minimal harus membuat status tentang Bukit Moncongos. Wih. Jadi kita gratis lah. Iya, Tapi dengan masyarakat, insya Allah kan dia berteman dengan A, berteman dengan B, dengan C, Iya, semua betul. kan kebiar. Itu yang akan saya lakukan. Tapi dengan pola yang sama lah gitu kan. Serentak di waktu Serentak di waktu yang sama. Wih, salah satunya mungkin begini, Itu, Mega Suara lah, marketing ya. launching, Mega Suara undang ya. Wah, Karena mantap. Mega Suara juga kan punya portal berita nih Pak. Iya. Nah, kita punya Insya portal Allah, berita insya Allah. yang mengupdate kabar-kabar dari Kuningan pastinya ya. Dan Mega Suara pun network Pak Kuwu, jadi ada di 7 kota. Oh, Jadi bisa nanti semoga kedepannya bisa korelasi terus ya, Iya. komunikasi terus untuk kerjasamanya kedepannya nih. ada juragan tenang aja. Ya tenang weh. Kemarin juga saudara Iya. saya sentil sedikit di status langsung muncul cut. Tiba-tiba ada ya. Suka ngebolang emang Bang Abdi ini. Iya. Sibuk Kayak- terus itu. Suka kalau ngelihat alam. Tapi Bang Abdi kemarin sendiri kan nggak bawa kecengannya nggak? Enggak. Buat teman pendamping, ada teman Kan pendamping pendamping desa ada Pak. Alhamdulillah ya. hadir. di lokal desa. Oke. Jadi dalam hal ini emang perlu dukungan yang banyak Pak Kuwu ya. Betul. Untuk sebuah mimpi yang sama gitu ya. Ya, saya juga komunikasi lah dengan rekan-rekan ada yang pernah KKN di Sukaimut, karena ada yang apa namanya yang mahasiswa Kuningan Cirebon itu Oh, itu apa namanya? Kami atau apa ya? yang Kuningan Bandung gitu kemarin pernah berkunjung ke kita masih ada komunikasi. Saya udah mengundang, ayolah kita nongkrong di atas. Gimana sih nih baiknya seperti apa? Kita kan saya lagi mengambil ide-ide mereka. Tapi mereka sekarang lagi sibuk Pak Kuwu, insya Allah nanti setelah Agustusan ya. Ya mudah-mudahan setelah bulan Agustus mereka akan datang, kita ajak ngobrol. Bagusnya akan seperti apa? Karena mereka juga sering jalan-jalan ke mana gitu kan. Iya. Apa sih yang bisa diadopsi di Bukit Moncongos nanti? Iya gitu. betul, termasuk juga apa sih yang bisa dimaksimalkan dari warga desa Sukaimut sendiri untuk mendukung biar si Bukit Moncongos itu bisa lebih menarik. Betul, Misalkan yo. ada pengusaha konveksi misalkan ya, coba bikin kaos-kaos nih Bukit Moncongos, dipajanglah di Bukit Moncongos, dijadikan booth misalkan seperti itu. Atau Dengan satu tema yang sama didukung oleh semua elemen gitu ya. Yang suka bikin makanan, desa warga desa Sukaimut, yuk buka stand makanan khas desa Oleh-oleh. Sukaimut, oleh-oleh dan lain sebagainya ya. Ada yang pandai ngerajut, ya kan gitu. Bikin kain-kain. Bikin kain-kain. Wah, iya, betul-betul. Jadi satu tema didukung oleh semua potensi yang ada Pak Kuwu ya. Iya, Kalau selain itu berarti dari sisi ekonomi capaian yang ini oleh Pak Kuwu tadi kata Pak Ketua WPD ada potensi buah ya. Oh iya. Buah pete segala macam gitu. Di sisi lain sendiri potensi apa yang ingin dikembangkan dari satu momen Bukit Moncongos itu Pak Kuwu? Oh betul, kebetulan ya. Hmm. Kita juga sedang coba mengubah hutan ya, bukan hutan ya, yang tadinya tanaman kayu dengan tanaman buah-buah kembali. Karena dulu yang saya ingat saya masih kecil itu Sukaimut itu ada sentral mangga. Sentral mangga. Jadi kalau udah lagi musim mangga itu berapa truk, berapa mobil diangkut tiap hari gitu. Dari Sukaimut. Iya. Dulu ya. Dulu. Saya ingat saya masih SD lah. Kesininya ya setelah timbul itulah namanya pohon apa mahoni. Mahoni semua habis. Pohon-pohon itu sekarang juga pohon mangga kan ada hama apa sih namanya seksrek lah kalau nggak salah hama.
Jadi terkering atau patah gitu. Iya. Jadi saya akan utar-utar lah bahasa Sukaimut mah. Jadi saya akan coba mengubah kembali tanaman itu, tapi diganti dengan tanaman nangka dan kelapa. Nah, gitu. Kenapa? Itu karena kalau nangka tidak ada musim, gitu kan. Nangka akan selalu berbuah kalau kita urus. Iya. Ya. Kelapa juga sama. Iya. Kelapa kalau kita urus, ya setelah berbuah, ya akan terus berbuah. Jadi itu akan mendatangkan income yang cukup besar lah. Iya. Kalau saya prinsip sama hitung-hitung pensiunan. Karena melak kayu mah satu kali tanam minimal 15 tahun baru Iya, tebang. iya. Kembali lagi ke nol. No, benar. Tapi kalau dengan kelapa sudah keluar kelapa, Petik apalagi terus. sekarang dengan lagi maraknya, saya yakin lah, nanya mau wisata alam tidak akan mati. Yang penting kita bisa berinovasi. Mhm. Iya. Ulah bikin jamba jenuh. Iya, betul. Nah, makanya saya juga pembuatan ini ya kita bertahap lah. Tapi saya selalu apa yang ide saya suka ceritakan ke 1, 2, 3 orang, tidak ke Iya. semuanya. Mhm. Maaf karena kita ya sedikit berbicara umur itu nggak ada yang tahu kan. Iya, betul. Saya punya pikiran ke depan seperti ini. Minimal kalau saya umur tidak panjang, minimal ada generasi yang Yang bisa terus Iya. ide-ide saya bisa dikembangkan di sini. Itu yang saya terapkan. Jadi insya Allah karena juga saya selalu komunikasi lah dengan berbagai pihak. Ini bagusnya seperti apa. Mhm. Gitu. Jadi insya Allah saya orangnya selalu optimis, yakin dengan kerja keras dan semangat kebersamaan gitu semua akan bisa terwujud. Karena dari dulu lah. Karena saya pernah masuk ke Sukaimut balai desa aja udah kayak sebutkan kandang manuk. Karena apa? Ingin bersih juga saya pakar pakai bambu. Saya Iya. cat warna-warni. Ingat masih ada saya fotonya waktu awal. Mhm. Akan saya bangun seperti ini. Maaf, dibilangnya ngahaya lu di mana. Tapi alhamdulillah dengan kita kerja keras kita ini. Barangkali ya balai desa dengan gor lingin itu di Garawangi ya. Mhm. Salah satunya Sukaimut yang duluan. Sebelum ada dana desa itu. Ya, itu dengan kerja keras Indonesia gitu. butuh orang-orang seperti ini nih, nih. Kalau seperti Pak Uka Sukaimut bisa merubah dari 180 derajat lah. Itu kan butuh sebuah berarti bukan hanya reformasi tapi revolusi. Yo. Iya, betul. Kalau Bung Karno bilang kan beri aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Tapi 10 pemuda yang di dadanya berkobar jiwa revolusi. Iya, betul. Iya kan? Mhm. Moga-moga pembicaraan ini Pak Ketua BPD, Pak Uka, Pak Kades Sukaimut menginspirasi lah Amin. kepada desa yang lain biar dia kalau punya mimpi tidak hanya dalam angan-angan lakukan. Berarti kan gitu Betul, ya. betul, serius. Karena kita terjun langsung gitu. Karena Kuningan menunggu nih hal-hal seperti ini, menunggu terobosan-terobosan dari para pemimpin di desanya, yaitu kuku-kukunya. Pencanangan 100 desa wisata mungkin akan segera terrealisasi nih kalau model Pak Uka banyak di Kuningan. Iya, semoga semakin banyak setelah mendengarkan Nah, acara kita ini malam hari ini. tugasnya media seperti ini. Termasuk juga Rio penasaran nih cara Pak Uka untuk membuka komunikasi sama warga gitu ya. Karena tidak sedikit banyak desa-desa mungkin di luar sana juga yang komunikasi antara pemerintahan desanya sama warganya tuh seperti terputus tengah jalan gitu ya. Desanya ada program apa, warganya mana tahu gitu kan. Nah, seperti apa nih Pak Uka membuka komunikasi sama warganya biar semua program Pak Uka tuh diterima sama warga gitu. Ya alhamdulillah saya punya program ini setahun berjalan lah. Sekaligus di bidang keagamaan kita punya sholat Jumat keliling. Jadi saya setiap malam Jumat saya selalu keliling ke setiap blok. Sebenarnya Jumat Wage saya pasti sholat berjamaah di Musala Wage. Setelah sholat kita yang ada perlu kita sampaikan. Kalau enggak kita ngobrol sampai sholat Isya. Kalau Jumat pun kita di blok pun. Jumat pagi kita di blok pagi. Jadi kita sekarang ada komunikasi terutama setahun ini kita akan selalu dekat dengan masyarakat. Dan juga saya tidak alergi. Saya selalu di setiap kesempatan jangan takut, jangan ragu memberhentikan saya di tengah jalan. Walaupun itu kalau ada keperluan maupun ya ada teguran, saya tidak alergi. Saya bebas lah ke masyarakat. Ke rumah juga saya 24 jam. Rumah saya terbuka untuk masyarakat. Gitu. Jadi saya buka seluas-luasnya lah. Saya tidak alergi dengan kritik yang penting membangun gitu. Iya, Seperti itu. Berarti emang lebih baik diungkapkan, dikatakan langsung daripada kasak-kusuk dan membuat hoak atau image yang jelek Pak Ku ya. Betul. Lebih baik terbuka dan belak-belakan ya.
Oke, sekarang kita ke segmen terakhir yo, karena kita sudah lihat masuk di 20 lebih 53 nih yo. Kita ke Pak Ketua BPD dulu nih. Pak Ketua BPD, harapan-harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat Sukaimut, karena Bapak kan sebagai perwakilan dari masyarakat Sukaimut ya, Iya. menyerap aspirasi dari semua kalangan di Desa Sukaimut. Sebenarnya harapan yang diinginkan oleh masyarakat Desa Sukaimut itu apa sih Pak? Selama jangka pendek atau jangka panjang nih? Harapan Desa Sukaimut itu ya pengennya sih ya pembangunan itu lancar. Ya alhamdulillah sih emang sampai sekarang juga ya udah menyumbang ya. Adanya sedikit dari ini juga ke yatim ke apalagi kalau udah istilahnya lancar ya, udah menjadi wisata beneran kan. Ya alhamdulillah lah, insyaallah buat jompoknya, buat yatim piatunya bisa ngainin ke itulah. Berarti ada kepedulian ke orang-orang ya, tersebut ke masyarakat ya. insyaallah. Berarti secara keseluruhan harapan-harapan itu sudah bisa terrealisasikan oleh desa atau perangkat desa Sukaimut ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau orang-orang yang di luar desa Sukaimut sendiri suka ada masukan ke Bapak nggak? Suka ada juga. Nelpon Pak Ketua BPD, Iya. orang hayang nak iya desa Sukaimut ya seperti Iya. gimana atau gimana? Ini sekarang belum bisa kan, lagi dibangun dulu. Ini gimana nih ntar ke depannya nih Sukaimut? Ya banyak sih yang suka ngasih saran-saran begini. Iya. Iya. Tapi kan sekarang mah ya belum ada biayanya kan. Iya, Walaupun pengen cepet-cepet kapan dibukanya. Iya. Saya pengen ke gunung gitu kan. Tapi Iya. kan kenyataannya kan belum ini gitu. Oke. Berarti emang Pak Ketua BPD juga sering komunikasi dengan masyarakat di luar juga ya? Iya. Alhamdulillah dari ya ke GES, ada kan grup GES Oh. gabungan Sukaimut juga iya. ada gitu kan. Alhamdulillah di Jakarta itu kan ada. Iya. Dari Mantap. BPD juga, dari Kecamatan Garawangi BPD juga Iya. kan langsung dari mulut ke mulut, jadi kan ini juga. Iya. Alhamdulillah Wah. Remkon Sukaimut bagus. Iya. Sekarang maju. Iya. Berarti sedikit banyak Bukit Moncongos yang sedang digarap ini udah membuka mimpi besar bagi banyak orang juga ya. Harapan-harapan besar dari banyak orang. Harapan dari pelaku usaha, harapan dari pemudanya, mungkin mungkin dari petani juga ya. Betul ya, alhamdulillah dari. Ya sekarang kan yang nganggur-nganggur juga model kayak dari Jakarta kan udah mulai banyak yang nganggur kan, insya Allah kedepannya bisa jadi nungguin warung. Geus tuh kudu ka Jakarta nya di dia geus aya pakasaban apa gitu. siapa yang punya ini yang tadi Bapak bilang nih buat oleh-oleh gitu kan bisa Iya. juga ya kan. Iya. Gitu, jadi si pemuda dan masyarakat juga silahkan aja. Mhm. Itu kan udah mendukungnya. Jadi pengangguran mungkin yang ngurangin lah insya Allah. Iya. Amin. Oke, sekarang ke Pak Kuwu nih. Pak Kuwu udah masuk di segmen terakhir, barangkali dari Iya. pembicaraan kita dari awal ada yang masih wah ini kayaknya belum tersampaikan nih. Apa Iya. nih Pak Kuwu? Oh, jadi hampir selesai sih ya. Saya terakhir ini ya, saya ucapkan banyak terima kasih nih ke Mega Suara FM yang sudah mengundang saya ke sini. Oke, sama-sama. Yang mudah-mudahan ya, saya sih bukan saya sebagai inspirasi ya, tapi sebagai ada di slide itu kalau tidak dikerjakan belum kelihatan apa-apa. Iya. Tapi kita selalu bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Presiden lah gitu kan. Betul. Jadi saya sebagai pimpinan di desa selalu menyelaraskan apa sih program pusat, apa sih program kabupaten dan desa. Makanya di bidang kesehatan sekarang lagi stunting, Iya. kita coba ikut masuk di sana. Mhm. Kita coba juga di Posyandu sekarang dengan Posyandu remajana kita coba menanam sayuran. Jadi insya Allah mulai bulan besok setiap yang Posyandu kita sediakan sayuran segar. Minimal kita akan Iya. sayur hasil tanaman ibu-ibu kader dan adik-adik remaja, pos Posyandu remaja gitu ya. Iya. Kedua juga kita punya pos windu yang selalu mengecek kesehatan masyarakat tiap bulan. Mhm. Di pengaji ibu-ibu kita di pengajian ibu-ibu, bapak-bapak di
Jumatan. Jadi insya Allah kalau cowok pasti Jumatan. Gitu. Iya, gitu. Semua setiap bulan orang yang Jumatan kita cek minimal tensinya. Kalau tensinya terlalu tinggi dalam berapa bulan kita coba kasih rujukan. Iya. Tolong Bu ini berobat. Kalau nggak tolong ke Bu Bidan. Jadi ya kita di bidang kesehatan sudah selaras lah, kan itu sudah sejalan. Di bidang pendidikan juga kita PAUD kita selalu mengikutin kegiatan-kegiatan pendidikan. Jadi, Iya. sekarang di masa jabatan saya terakhir yang kedua itu saya ingin meningkatkan perekonomian. Jadi dengan Bukit Moncongos ini, hayulah sama-sama saya mengajak masyarakat Sukaimut khususnya umumnya Kabupaten Kuningan, ini Kepala Dinas Pariwisata ini sebenarnya saya belum berani mengutarakan karena saya belum membuat apa-apa. Tapi sekarang saya sedikit sudah berbuat. Insya Allah saya akan berkomunikasi dengan BPMD sebagai bapaknya desa. Saya akan berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata sebagai linknya emang pariwisata di Kabupaten Kuningan. Terutama dengan Pak Bupati saya akan terus berkomunikasi. Ya masih Pak baiknya. Ini saya udah berbuat seperti ini. Tolong selalu dibantu. Jadi sekali lagi, insya Allah. Tapi sekali lagi siapapun yang punya mimpi seperti saya ingin menjadikan Bukit Moncongos sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kuningan, monggo. Saya terbuka 24 jam, silaturahmi, hayu ngobrol, mau ngobrol di balai desa hayu. Setiap hari saya kalau di siang saya pasti nongkrong di Bukit Moncongos. Kalau sekarang penataan, hayu di sana lah. Emang untuk umum kita tutup, tapi untuk orang yang memberikan inspirasi terhadap diri saya selalu terbuka. Tapi untuk umum yang main-main kita tutup jujur lah. Tapi untuk yang memberikan inspirasi, saya selalu menggunakan rekan-rekan teman-teman seperjuangan lah. Kalau di himpunan mahasiswa, ayo dong ke Sukaimut kita ngobrol, ini bagus seperti apa. Diskusi ya. Ya, kita selalu ajak diskusi, kita terbuka gitu. Ada rekan-rekan ini, jadi ayolah jadikan Bukit Moncongos ini sebagai salah satu destinasi wisata. Kedoalah, insya Allah wisata air. Karena di Kuningan juga belum ada wisata air seperti itu. Kalau kita kelola, kita arahkan, karena juga saya pernah ada yang mencibir. Ada bahasa celit keri aing lamun itu terjadi. Tapi saya insya Allah, tapi malu saya dikeri. Tapi minimal jangan ngomong sembarangan gitu kan dengan saya. Karena saya prinsip saya mah kalau udah penting bener, ya saya akan saya perjuangkan. Ya, saya selalu optimis seperti itu. Jadi insya Allah 2 destinasi wisata ini saya targetkan di November. Saya ingin masih 10 November kenakan saya launching. Gitu kan, di hari-hari momen yang sangat luar biasa menurut saya. Ingin saya coba launching 2 destinasi wisata ini. Jadi dalam waktu 2 bulan ini, monggo yang punya ide, yang punya anggaran untuk menyumbangkan secara cuma-cuma, insya Allah saya terbuka barangkali itu. Oke, Mania Mega Suara, yuk kita sudah di menit-menit akhir nih. Betul. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Neno, buat Pak Uka, Pak Neno sebagai Ketua BPD Desa Sukaimut dan Pak Uka sebagai Kepala Desa Sukaimut. Maju terus Pak. Saya doakan dan juga saya dukung sekali nih Mbak Dami, Mega Suara sangat mendukung sekali. Karena betul, seperti kata Nelson Mandela nih yo, selalu tampak tidak mungkin hingga selesai dikerjakan. Banyak orang yang mungkin tidak percaya dan seperti tadi Pak Ku bilang, mustahil, kereceli aing. Tapi kan secara ini kalau kita kerjakan, dijawab dengan karya-karya dan akhirnya terbukti, inilah suatu hal tidak ada yang tidak mungkin ketika alam semesta menghendaki dan Tuhan menghendaki. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih juga buat Mania Mega Suara yang tadi udah bertanya ya, dan yang sudah menyimak juga terima kasih banyak. Semoga obrolan kita malam hari ini menginspirasi untuk semuanya. Betul. Ya. Dan kita juga mengundang untuk Anda semua pendengar yang punya juga ide-ide kreatif untuk membangun desa khususnya. Betul. Silakan kita ngobrol di sini di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Kita sangat terbuka sekali untuk diskusi-diskusi yang progresif, yang sangat bagus untuk desa, para penggiat desa, orang-orang yang peduli ke desa. Ayo kita kumpul, kita mikirin, kita garap desa, karena seperti yang dikatakan oleh Nawacita 3, Indonesia harus maju dari pinggiran dulu yo. Iya. Seperti halnya juga dengan visi misi Pak Bupati Kuningan juga, desa maju pinunjul berbasis desa. Berarti emang desa adalah kekuatan yang sejati seperti kata Iwan Fals juga itu ya.
Oke, Wah, spesial juga. anggus sih ya, mau ngomong gimana? Terima kasih juga buat warga desa Sukaimut yang lagi pada monitor mungkin Siap. ya, semoga sehat selalu dan tentunya semoga Amin, desa amin. Sukaimut semakin maju dan berkah untuk warganya khususnya. Amin ya rabbal Ya. alamin.